Halo guys, jadi gini, di kampungku di Samosir ada banyak nih nira aren, tapi sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Kalian ada ide nggak? Ntar idenya juga bisa kita ajuin di PKM Kewirausahaan yang diadakan oleh Kemenristek Dikti loh. Emangnya nira aren itu apa sih? Nira aren itu adalah tanaman biji tertutup yang memiliki kandungan glukosa yang tinggi loh. Itu loh Grace, minuman tuak yang manis itu dari nira aren loh. Boleh juga tuh idenya. Kan nira aren itu manis. Gimana kalau kita buat nira aren itu jadi minuman probiotik aja? Oh iya, cocok juga itu. Memang minuman probiotik itu apa sih Grace? Sederhananya, minuman probiotik adalah minuman yang mengandung bakteri probiotik yang baik untuk kesehatan, khususnya kesehatan usus loh. Oh, kayak mana kalau kita buat bisnis model kanvasnya dulu dan analisis SWOT-nya untuk memudahkan pengerjaan proposal PKM kita. Nah, aku ada ide nih. Kayak mana kalau kita buat namanya butuah? Karena kan minuman probiotik itu punya khasiat untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, kita kan orang Batak. Lebih bagus kalau kita buat merek kita itu dari bahasa Batak, itulah butuah. Kita tambahkan nanti hanya di belakang. Jadi kayak nanti setelah minum ada segarnya gitu. Jadi butuh gitu. One eternity later. Nah, tadi kan kita ngomongin BMC. BMC itu ada 9 elemen loh. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition itu adalah solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Value bisa berupa brand status, harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko, dan desain. Nah, value proposition dari produk butuh A ini ada 4. Yang pertama, solusi terbaik bagi yang ingin menjaga kesehatan. Yang kedua, memanjakan lidah dengan rasa yang berbeda dari rasa minuman probiotik lain. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual nira. Dan yang keempat, menghasilkan produk nira yang lebih tahan lama. Elemen yang kedua itu ada key partnership. Key partnership itu adalah organisasi yang dibutuhkan untuk beroperasinya suatu bisnis. Yang mendasari key partnership itu ada 3. Mengoptimalkan skala bisnis, mengurangi resiko dan ketidakpastian aktivitas, serta sumber daya tertentu yang dibutuhkan. Nah, key partnership dari produk butuh A ini ada iklan di televisi, supermarket, pemerintahan, petani nira, distributor, pelanggan, dan minimarket. Dan yang ketiga adalah key activities. Key activities adalah aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Aktivitas ini bisa berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan melaksanakan aktivitas penghubung. Key activities dari produk butuh A adalah merencanakan proses produksi butuh A, menyediakan minuman sehat dengan gizi yang tinggi, menyediakan jasa delivery, serta mendistribusikan butuh A di dalam negeri. Yang keempat itu adalah key resources. Key resources itu adalah daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition atau poin-poin yang mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada customer segmennya. Dalam kegiatan ini, key resources-nya itu antara lain adalah fisik kantor, kemudian tenaga kerja, petani nira, dan finansial sebagai modal sendiri.
Yang kelima itu adalah customer relationship. Customer relationship merupakan kegiatan yang kami lakukan untuk menjalin ikatan dengan pelanggan atau konsumen kami. Jadi usaha yang kami lakukan itu adalah berupa pengawasan atau analisis terhadap konsumen secara ketat dan intensif agar konsumen tidak mulai berpaling kepada pihak bisnis lain atau kompetitor lain. Dalam customer relationship yang kami gunakan yaitu yang pertama mengadakan diskon, kemudian menyediakan website, kemudian jasa delivery, dan diadakan layanan e-commerce. Kemudian yang keenam adalah customer segment. Customer segment adalah segmen pelanggan yang menjadi target bisnis atau target pasar dalam produk butuh A. Kemudian melalui penentuan customer segment, produsen atau kami dapat lebih memahami segmen pelanggan yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Untuk minuman butuh A sendiri, customer segmentnya adalah mass market karena mass market itu adalah customer yang besar dengan kebutuhan atau solusi yang sama. Dalam customer segment butuh A itu, produk minuman ini dipasarkan kepada semua kalangan masyarakat, yaitu khususnya anak-anak usia 5 tahun hingga orang tua. Selanjutnya adalah channel. Channel merupakan usaha dari suatu perusahaan dalam menyampaikan penawaran value-nya ke segmen yang dituju. Dalam hal ini, mencakup saluran distribusi dan juga saluran penjualan. Pada produk yang akan kami pasarkan, yaitu butuh A, akan diperkenalkan dan dipasarkan produknya melalui beberapa macam proses pemasaran seperti mendistribusikan produk-produk ke supermarket ataupun minimarket terdekat, dan juga akan bekerja sama dengan jasa delivery dan juga bisa dikirim melalui website utama butuh A. Selanjutnya adalah cost structure. Pada segmen ini mendeskripsikan semua pembiayaan operasional yang dituju pada blok lain. Dari deskripsi ini bisa diketahui blok mana yang paling mahal, mana yang paling murah, dan mana yang bisa dikatakan paling efektif. Pada proyek kami, cost structure atau struktur biaya yang digunakan dalam pembuatan minuman probiotik butuh A ini adalah gaji karyawan yang bekerja dalam pembuatan produk, produksi serta promosi produk, dan juga pendistribusian produk ke berbagai gerai di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir adalah revenue stream. Revenue stream adalah aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua kegiatan. Beberapa cara untuk menghasilkan aliran pemasukan bisa dengan penjualan produk atau jasa. Pada produk kami, arus pendapatan atau revenue stream merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan minuman probiotik butuh A. Pendapatan yang dihasilkan berasal dari penjualan produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas analisis SWOT yang ada pada produk kita ini, di mana analisis SWOT sendiri merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu proyek. Yang pertama itu mengenai strength. Strength dari produk ini yang pertama memiliki rasa yang unik dari nira, yang kedua meningkatkan kualitas dan harga jual nira, dan yang ketiga kemasan yang menarik dan mudah dibawa. Sedangkan weakness-nya, yang pertama pemanfaatan nira yang belum optimal dan juga penanganan nira yang masih belum optimal. Untuk opportunity yang kita dapat dari produk minuman butuh A ini, yang pertama, masih belum ada produk yang sejenis dengan butuh A. Dan yang kedua, minuman probiotik adalah minuman yang berpotensial untuk kesehatan, khususnya kesehatan usus. Dan yang terakhir, treat. Saat nira sulit ditemukan, tentunya produksi butuh A juga akan terganggu. Dan yang kedua, kualitas nira akan mempengaruhi rasa butuh A. Itu tuh.
bisnis model kanvas, sama analisis SWOT dari produk butuh minuman probiotik dari Nira Aren. Yuk, kita kerjain dokumen PKM-nya.